Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dampak dari pandemi COVID-19 ternyata cukup banyak. 2,5 tahun kita hidup dengan berdampingan dengan COVID, kalau saya katakan berdampingan ya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada pandemi COVID itu. Banyak yang mengatakan ada yang naik, ada yang sedang turun dan sebagainya. Namun kalau mau ngecek sungguh itu ya di rumah sakit ya. Di rumah sakit atau tanya ke orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu yang paling aman ya. Saya kapan tuh tanya ke RKZ, di sana dibilang ya enggak ada yang maksudnya pasien COVID enggak ada. Ada satu tapi juga udah mau keluar dari ini, sudah mau sembuh. Artinya ya kalau kita bilang semakin meningkat ya bisa saja orang ada yang nggak suka dan sebagainya kemudian mengatakan meningkat juga bisa seperti itu. Tapi kita nggak tahu pastinya seperti apa. Saudaraku yang terkasih, namun bukan masalah peningkatan COVID atau penurunan COVID yang saya akan memilihkan pada siang hari ini tentunya. Namun di sini kita dapat melihat dampak dari COVID itu cukup banyak. Yang pertama-tama tentu dampak kesehatan ya. Kita harus banyak menjaga imun tubuh kita supaya tetap sehat. Dengan cara ya istirahat yang cukup, makan yang banyak dan sebagainya. Itu salah satu cara. Atau minum vitamin, minum jamu-jamuan dan sebagainya. Itu cara supaya meningkatkan imun. Olahraga juga termasuk salah satunya. Yang kedua, yang juga penting, tidak hanya imun, tetapi iman. Ini yang terpenting dan ini juga membawa dampak yang cukup besar. Ya karena online, sudah 2,5 tahun online itu membuat kita kadang-kadang menjadi mager, malas gerak. Ya kan? Orang lebih nyaman di rumah online. Termasuk ketika mulai misa offline, masih ada aja yang masih takut sampai sekarang. Waduh, jangan misa offline. Masih ada COVID ya, kalau COVID kita katakan COVID ya 10 tahun lagi mungkin juga masih ada COVID, sama aja. Mau kapan? Mau sampai kapan? Ya alias malas gerak kita gitu ya. Juga anak-anak sekolah, ketika awal-awal sekolah dulu, kita dapat melihat mereka malas. Enakan online, ya semuanya enak online memang ya. Kalau online itu kita tinggal buka laptop, cekrek, sudah wis. Semuanya nyambung di mana-mana udah. Namun tentu juga tidak sehat ya. Tidak sehat kok bolak-balik online. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi kegelisahan kita. Tidak hanya itu, ternyata dengan online ini juga menimbulkan banyak permasalahan dalam keluarga. Setidaknya itu yang saya juga alami ketika di paroki ya. Bagaimana keluarga-keluarga juga mengeluh ketika semuanya online, banyak pertengkaran dalam rumah tangga. Ya pertama-tama karena faktor ekonomi yang menurun dan sebagainya, membuat suami istri dalam relasi juga mengalami ketidakharmonisan. Begitu pula dengan anak-anak yang setiap harinya di rumah, mungkin juga jenuh di rumah ya, terus banyak main game online dan sebagainya, banyak menonton media sosial dan sebagainya, membuat mereka juga kadang-kadang uring-uringan dengan orang tuanya. Ini yang terjadi, sehingga dalam keadaan di rumah pun kadang-kadang juga mengalami hal seperti ini. Inilah yang tadi saya katakan, kita harus menjaga iman kita. Maka gereja kemudian dengan berbagai macam cara ya, meskipun juga secara online masih waktu itu, yaitu dengan membuat semacam kursus-kursus teologi, pengajaran-pengajaran iman dan sebagainya, yang bertujuan untuk supaya iman umat tidak kemudian menjadi menurun dan hancur. Ya. Maka selalu ada kursus-kursus seperti itu, teologi ataupun kursus-kursus yang terkait dengan hal iman. Sampai hari ini pun masih ada seperti itu. Harapannya memang dengan berbagai macam pengajaran iman itu, iman umat kembali bertumbuh. Iman umat kembali untuk berkembang. Dan tentunya, kalau sekarang sudah mulai offline, harapannya Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, juga dapat mengikuti pengajaran-pengajaran itu juga secara offline. Kan banyak sekarang itu ya, pengajaran-pengajaran juga secara offline mulai diadakan. Nah harapannya seperti itu ya, supaya kita berani untuk keluar tentunya dengan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjaga iman itu sangat penting sekali dalam kehidupan saat ini. Karena iblis atau setan seperti pencuri. Kalau kita digambarkan dalam bacaan Injil ini seperti pencuri yang menaburkan
benih ilalang dalam ladang gandum, di dalam ladang, sehingga benih itu kemudian tumbuh dengan gandum yang baik. Tuhan atau Roh Kudus selalu menaburkan benih yang baik ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Namun si iblis tentu nggak suka, maka berupaya untuk selalu menaburkan benih-benih lalang. Wes, nggak usah ke gereja. Wes, kamu begini, dah begini aja, dah mending daripada belajar game aja, daripada bekerja lebih baik nge-game aja, daripada ini lebih baik begini ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang begitu banyak kemudahan-kemudahan yang menyebabkan kita juga akhirnya terlena. Itulah godaan-godaan yang kadang-kadang membuat kita itu tidak maju secara iman dan juga imun, akhirnya mempengaruhi imun juga ya, karena imannya nggak berkembang, kemudian juga uring-uringan sama keluarga, ekonomi keluarga semakin hancur, stres dan imunnya turun, akibatnya gampang kena sakit. Nah itu ya, akhirnya iman itu juga berpengaruh pada imun ya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk senantiasa memupuk iman kita, agar supaya iman kita tetap bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan benih-benih yang baik dapat berkembang pesat di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh akan mampu juga untuk mewartakan kasih Allah, mewartakan sabda Allah kepada setiap orang, dan tentunya mewartakan sukacita, karena Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, mari melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada siang hari ini menjadikan kekuatan iman bagi kita, dan membuat kita pun mampu untuk senantiasa menyatakan dan mewartakan sabda itu, kebenaran sabda Allah itu kepada setiap orang, sehingga setiap orang pun yang mendengar sabda ini sungguh-sungguh dapat terbangun imannya, dan akhirnya mampu untuk mengumpulkan benih-benih yang baik di dalam kehidupan rohaninya. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.